semuanya, gue JW atau Jessica yang bakal ngebawain After Work Podcast hari ini. Jadi bilangnya sih moderator, tapi kayak cuma sebagai MC aja ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu siapa gue, karena gue memang nggak pernah bawain, nggak pernah moderatorin episode-episode sebelumnya. Tapi mungkin kalian pernah denger yang ngobrol asik, kenalan dengan teman baru, atau berbagi cerita di penghujung hari. Kamu sedang mendengarkan Circle After Work Podcast. Kita mau introduce dulu, tadi gue udah introduce myself, sekarang giliran teman-teman kita, tim After Work Podcast lainnya buat berkenalan nih sama pendengar kita. Pendengar asik. Ya udah, boleh deh kita kenalan sama mungkin yang duanya udah pernah sering didengerin ya sama teman-teman Circle. Jadi kita mau kenalan sama yang juga di belakang layar kayak gue. Boleh diperkenalkan dirinya? Halo, nama gue Febri. Gue yang biasa di dapur yang ngolah-ngolah audio dan visual. Halo Feb, cakep. Bukan elunya ya, bukan elunya ya. Yang kalau gue bilang cakep bukan. Yang cakep karyanya, tapi orangnya juga cakep. Orangnya tampan. Cool abis. Oke deh, kita lanjut ke perkenalan selanjutnya ke yang paling senior di sini, dan by senior maksud gue yang paling tua. Boleh Kak Ade. Kakak apa Ade? Oke. Kakak apa Ade ya? Agak perlu banget gitu ya di-mention yang senior alias udah tua gitu ya. Gak apa-apa, saya sabar orangnya gitu. Halo semuanya teman-teman Circle. Semoga kalian sehat-sehat. Kenalin gue Dea, atau nama panjang gue Anissa Fitriade Mauna. Jadi kalau misalnya kalian ngechat gue, jangan panggil Mbak Anissa, panggilnya Dea aja ya gitu. Soalnya manis banget panggil Mbak Anissa gitu. Nah biasanya kalau beberapa episode sebelumnya gue juga udah sempat memoderasi beberapa episode lah, kayaknya cuma 2 sih kayaknya, sisanya sama Ibu Amalia gitu. Jadi mudah-mudahan kalian juga senang dengerinnya banget gitu. Pendengar setia. Lu favoritku moderatornya Kalia sama Kak Dea. Karena cuman itu aja sih Bu. Betul. Cuman 2 itu, kecuali episode ini Ibu yang moderatorin gitu. Boleh selanjutnya yang paling eksis, boleh diperkenalkan dirinya. Gua nama panjangnya tuh Amalia Winarso. Panggilannya biasa orang manggil Lia, tapi juga banyak sih yang kayak manggil Mas Amalia gitu di Slack ya kan. Jadi makanya saya udah kasih keterangan gitu di Slack saya. Jadi nanti mungkin langsung panggil nama aja sih daripada Mas ya kan. Atau Pak D sih. Pak D kayaknya lebih preferable buat saya. Gitu. Itu beneran? Iya beneran. Jadi gua di sini sebagai salah satu tim Circle After Podcast, kerja bareng sama Febri, sama Dea, sama JW, Jessica di sini. Terus udah moderatorin nggak banyak ya, karena kan cuma ada 5 episode ya, gitu. Jadi nggak banyak juga sih yang dimoderatoriin. Kalau tadi Dea 2, akan ada 100 episode sih. Akan ada 100 episode, benar. Jadi udah ngalah-ngalahin gitu. ini Friends, series Friends akan kalah sih gitu. Jadi kita Circle After Podcast ya guys. Oke deh, cakep nih. Sebenarnya nih gue kelewatan satu yang dimana kita sebenarnya masing-masing harus ngasih hobi atau fakta unik tentang diri kita sendiri, kayak kayak episode-episode sebelumnya, waktu misalnya podcaster kita memperkenalkan diri pakai nama panggilan atau nama samaran mereka, dan ada hobi atau fakta unik tentang diri sendiri nih. Nah, itu gue lupa. Maaf ya guys. Iya, tapi itu tradisi. Okay. Itu tradisi. Jadi kita harus melakukan itu sekarang. Oke. Mulai dari gue nggak bisa tidur kalau gelap. Jadi harus ada lampu dikit, harus ada cahaya dikit. Kalau gelap di hati, lo takut nggak? Hati gue selalu gelap. It's always been that way. Jadi nggak apa-apa. Beneran. Iya, kan soalnya dekat sutet kan hatinya. Tegangan tinggi. Oke, boleh silakan Kak Dea nih selanjutnya. Ada fakta unik gak? Gue nggak bisa tidur kalau gue tuh nggak ngul-ngul rambut.
gue sendiri. Kalau dulu kan tidurnya sama ibu sama ayah ya, jadi gol-gol rambutnya tuh rambut mereka gitu, sampai itu bener-bener nggak bisa dibuka dan dilurusin gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus potong rambutnya supaya itu buntelannya bisa kebuka gitu. Jadi kadang-kadang mereka suka keki sama gue karena tiba-tiba ada rambut yang pendek sendiri gitu di antara panjangnya rambut gitu, kesel gitu. Gue kecil juga ada sih. Oh oke, boleh. Oke. Bapak Febri mau cerita 1 jam juga nggak apa-apa, saya dengerin. Maka udah kecil ya. Dulu gue pernah kecemplung sumur waktu masih kecil. Serius? Iya. Sumur itu dalam banget loh Pak Febri. Iya, sumur galian. Bener-bener Wah. galian. Lo kenapa bisa? Karena Lo ketemu Juon nggak pas masuk sumur? Ya astaga. karena gue pecicilan dan nggak tahu kalau itu sumur, jadi plung masuk situ. Oh, dia loncat langsung voluntarily. Iya, jadi nggak tahu gitu. Plung. Terus sakit nggak? Waktu itu nggak sakit sih, cuman langsung ditolongin orang. Untungnya sumurnya tuh nggak dalam gitu loh, kayak sumur-sumur yang udah nggak kepake. Airnya Ada air ya? airnya banyak. Ada airnya. Oh. Cuman gue berpegangan di sela-sela pinggir sumur. Itu ya yang membuat karya-karya lo ini banyak inspirasinya karena lo habis kecemplung sumur itu, gitu kan. Jadi inspirasi semua datang dari dalam sumur Pak, gitu loh. Mungkin kalau lo nanti kayak mau udah kayak super jadi public figure gitu, lo bukan anak singkong tapi lo bikin biografi anak sumur. Nah, Anak sumur, boleh. Oke. Jadi harus Idenya bagus. jangan pecicilan ya. Oke deh, makasih Febri, ceritanya itu pertama kali banget gue denger. Gak pernah denger sebelumnya. Oke, kita mau tahu dong, ada cerita-cerita unik lucu dari kakak Lia dong, mau tahu. oh gue nggak pernah bisa makan kalau makanan itu nggak pedes. Oh iya, terus gue nggak suka manis gitu, jadi puding nggak suka gue. Kalau es krim tuh picky banget, pokoknya yang manis tuh gue picky. Kalau yang savory, dia harus kayak ada touch of spiciness-nya di dalam situ. Gitu sih. Jadi kalau kayak es krim sea salt gitu, lo kasih bon cabe? Gue kasih bon cabe sih, bener. Gue kasih bon cabe gitu. Oke deh, makasih guys udah sharing-sharing cerita uniknya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit dulu nih sebelum kita masuk ke sesi utama kita. Nah, Circle After Work Podcast itu tuh apa sih dan kenapa bisa ada gitu? Kita tuh sebelumnya kenapa kita bisa satu tim gitu, padahal beda divisi, beda tanggung jawab, terus mendadak kita jadi yang namanya tim After Work Podcast. Itu kenapa? Kita mau denger nih ceritanya, mungkin bisa diceritain dari Kak Amalia nih. Amalia dulu deh, boleh mulai. Itu kita mulainya pokoknya di pertengahan tahun 2020 ya, Jan. Kalau nggak salah ya. Betul. Jadi gue inget banget. Jadi gue, Dea, Febri itu meskipun kayak beda divisi, tapi emang kita sering kayak kerja bareng kan. Ada aja kerjaan yang bikin kita kerja bareng dan bikin kita sering interaksi gitu. Nah terus pada saat itu kita bertiga doang. Iya sih, Mas ini plus one. Jadi waktu itu gua, Dea, Jewe, kita lagi bahas sesuatu yang benar-benar gak ada hubungannya sama After Work Podcast ya. Ya, kerjaan apa gitu? Ya terus kita bosen guys, ingat gak sih, kita bosen, kita pengen sesuatu yang baru gitu. Nah terus ya kan, terus dari situ apa ya yang kira-kira bisa berguna buat buat apapun yang kita kerjain. Maksudnya kalau gue sendiri kan internal, Dea sendiri sosmed, JW sendiri kayak konten marketing, ngerjain biasanya sih JW ngerjain soal eksternal ya gitu, internal juga kadang. Febri waktu itu terakhir datang karena kan nggak mungkin ini terwujud tanpa adanya karya-karya Bapak Febri ya, dan kayak editing yang ciamik gitu tidak ada. Jadi waktu itu kita discuss bareng bertiga nih, gua, Jewe, Dea, terus came up dengan ide Circle After Podcast gitu ya, Dek. Terus, Dek? Tuh. Ya, terus jadi kita kayak di situ tuh udah mulai ngegodok langsung sih sebenarnya konsepnya tuh mau kayak gimana. Terus kepikiran ya udah kita ngajakin 2 orang ngobrol, tapi nggak usah tahu, sebenarnya mirip-mirip kayak blind date tapi yang nggak jodoh-jodohan ya emang rencananya gitu. Jadi cuman emang pengen kenalan aja, terus
ngobrol tapi lo nggak tahu gue siapa, gue nggak tahu lo siapa, ngobrol aja yang penting topiknya nyambung, terus udah dia bisa jadi teman gitu. Terus itu juga akhirnya ada manfaatnya juga dengan apa yang kita kerjain. Baru setelahnya Febri, nggak mungkin kalau misalnya nggak ada Febri, si Circle After Podcast ini ada sih. Terus kalau dari sisi lo gimana, Feb? Tiba-tiba lo kita ajak tuh gimana, Feb? Kalau dari sisi gue sih pertama seneng ya, karena nggak pernah produksi podcast gitu kan, sedangkan hype-nya lagi podcast waktu itu kan. Terus kayak gimana ya caranya bikin podcast kayak audionya biar bagus, terus cara nyatuinnya ya tantangan baru sih, tapi menyenangkan karena juga kadang teman-teman circle yang ikut juga kadang kocak, jadi ngeditnya pun nggak bosan gitu. Bener banget. Oke. Sebenarnya dari episode-episode sebelumnya juga kita ada satu kesamaan nih dari topik-topiknya. Mungkin kita walaupun namanya ada hubungannya sama circle gitu kan, iyalah kita di circle gitu kan, tapi kita nggak mau ngebahas tentang kerjaan atau professional only. Makanya kita kasih nama After Work Podcast, yang artinya gimana, Balia? Jadi sebelum pandemi di Circle itu ada namanya Club After Work. Jadi Club After Work ini macam-macam. Jadi ada yang basket, ada yang badminton, ada yang lari gitu. Dan itu semuanya aktivitas yang di luar kerjaan, benar-benar nggak ada hubungannya sama kerjaan, yang sifatnya refreshing, recreational, terus dilakukan setelah jam kerja gitu. Jadi makanya kenapa namanya After Work. Nah, karena aktivitas itu udah nggak bisa lagi, maksudnya untuk sementara ini nggak ada karena pandemi gitu. Jadi podcast ini kita kasih nama After Work, aktivitas kerja. Dia bisa, kalau misalnya dia podcasters, dia akan take recording ini seru-seruan bareng sama tim Circle After Work Podcast juga. Kalau teman-teman Circle yang lagi nonton abis kerja bisa. Nah, kita mau ngobrolin juga nih After Podcast. Udah, ini episode ke-6, kita udah ada episode 1, 2, 3, 4, 5, dan itu semuanya seru-seru banget, bahasannya juga keren-keren banget nih. Mungkin kita mau kasih testimoni singkat nih, kayak kesan pesan kita buat setiap episodenya. Nanti mungkin kayak kita bisa, gue mau tahu dong, apa sih yang bagian yang paling berkesan dari After Podcast episode 1 yang bintang tamu, yang podcasternya adalah paha kiri dan paha kanan. Episode pertama itu ada paha atas sama paha kiri ya, yang udah di-reveal. Paha kanan, Kak. Jo sama kanan dan kiri dong. Sorry. Tapi biasa ada yang sih belum nonton, jadi mungkin nggak tahu tuh paha kanan sama paha kiri identitasnya siapa. Jadi kalau mau tahu, nonton episodenya. Seru banget. Betul. Masa sih belum nonton, parah banget. Nah oke, jadi si Mas paha kanan dan Mbak paha kiri, gue nggak tahu sih yang Mas yang paha kanan apa paha kiri ya, pokoknya intinya paha kanan dan paha kiri ini buat gue sih jujur berkesan banget ya. Keduanya itu mereka sama-sama suka seni, meskipun seninya itu nggak sama-sama, yang satu ngelukis gitu, yang satu main musik gitu kan. Nah dengan seni itu mereka tuh ngobrol di situ, ngobrol bareng gitu kan, meskipun ada lawakan-lawakan yang dari si emasnya itu yang kadang-kadang suka nggak nyambung gitu ke si mbaknya gitu, jadi mbaknya kayak pikir dulu, iya gitu, jadi mohon maaf Mas, ini Mas tadi ngomongnya gimana sih gitu. Nah itu tuh seru gitu. Iya. Lucunya mereka tuh nggak dibuat-buat gitu, buat kita yang dengerin tuh enak banget aja gitu, ngalir aja semuanya. Mereka berdua nggak kaku, mereka berdua juga fun gitu, dan ya denger sih ya berkelanjutan ya sampai sekarang gue nggak tahu, mudah-mudahan aja kan dari ada Circle of Our Podcast itu ada yang berjodoh gitu. Iya. Ya mungkin kelahiran Ciputat sama kelahiran New York bisa melahirkan sesuatu yang unik ya gitu. Benar. Nanti tinggal di BSD gitu ya. Iya. Meskipun di Indonesia agak-agak gimana gitu, tapi vibe-nya tuh Singapura banget gitu. Vibe-nya Singapura Arab Street lah, Arab Street. Oh iya. Oke. Iya, Arab Street campur pancoran. Jadi pancoran bener-bener inilah fusion lah ya gitu. Fusion betul. Gitu. Itu sih kalau misalnya buat gue dari Circle of Our Podcast yang pertama.
Oke deh, ganteng banget. Mungkin yang belum nonton After Podcast episode 1 boleh nonton sekarang. Ini berikut cuplikannya. Kalau gua Pak Kiri biasanya hobinya suka gambar, terus gua emang suka sama olahraga sih, terutama futsal gitu. Ngemoral atau ngemoral? Mural, gambar-gambar di tembok gitu biasanya sih. Oh, nggak ditangkap polisi. Oke deh, makasih banget Kak Dea untuk testimoninya. Gue mau kasih kesan sih buat yang ini. Gue mau After Podcast episode 2 itu topiknya lebih general sih. Dan kita pengennya mereka dari topik yang general ini mereka ngomongin kuliner gitu kan. Kita pengen mereka bisa ngasih tahu, oh gue suka kuliner ini, gue suka kuliner ini. Terus ternyata mereka sama-sama, oh gue nggak gitu suka kulineran sih. Ya Merah, kamu ngelihat diri kamu gimana? Sebagai foodie atau bukan nih? Foodie atau enggak ya? Aku masuknya mungkin setengah-setengah kali ya. Kenapa tuh setengah-setengah tuh? Jadi aku tuh sebenarnya nggak begitu suka makan, tapi aku tuh suka nyoba-nyoba makanan gitu. Gak terlalu banyak suka makan gitu. Tapi kalau ada makanan yang enak, suka nongol nih misalkan di Instagram kayak gitu. Wah aku juga pengen nyobain gitu. Oke deh, boleh kita move on ke episode 3. Ada Mbak Mangga sama Mas Cimol. Kalau nggak ketukar, gimana tuh kali ya? Ada kesan-pesannya nggak buat mereka? Ada, gue punya tuh Cimol sama si Mangga ya, Mangga sama Cimol. Sebenarnya to be honest, Mangga sama Cimol ini yang ice breakingnya itu menurut gue lebih cetar daripada ininya ya, main topiknya gitu. Karena mereka ini get along banget dari awal gitu, karena banyak banget kesamaan yang mereka punya, hobi sama dan lain-lain. Terus dilanjut sama si drama radio ini. Dan jujur aja waktu gue ngemoderatorin podcast yang itu, untung di mute ya. Kalau nggak di mute, gue bener-bener ngakak banget sih, karena bener-bener gue itu nahan ketawa udah kayak gila-gilaan sih gitu. Jadi iya, bahkan setelah dia selesai dramanya, gue mesti ngomong lagi. Gue bahkan setelah dia selesai drama pun gue nggak bisa kayak berhenti sih keinginan gue untuk terus tertawa ya gitu. Kalau misalnya teman-teman penasaran kayak apa sih drama radio yang mereka buat gitu ya, jadi langsung aja cek episode ketiga yang kayak gini nih episodenya. Halo, Spada. Halo, selamat malam. Malam, Pak Dindin. Mau nanya, Bu Dindin ini ada nggak? Kok gue nggak tahu nama gue Pak Dindin? Lanjut. Di episode 4. Episode 4 itu ada dua orang yang sebenarnya bukan orang Betawi, tapi mereka nama samarannya adalah Rohaye dan siapa itu? Rohaye sama Dayat. Tapi Dayat. ada yang orang Betawi sih di situ, salah satu dari mereka. Betul. Ya, Mas Dayat. Iya, Mas Dayat dan Mbak Rohaye nih. Waktu itu tuh mereka ngomongin tentang cinta ya, tentang hubungan yang sebenarnya anget banget. Setiap orang pasti punya perspektif masing-masing tentang cinta, tentang hubungan, tentang mencari jodoh gitu. Boleh gimana menurut Mas Febri? Seru sih, awalnya agak krik-krik, cuman pas udah ngobrolnya asik banget mereka. Kayak nyambung aja gitu. Dan ternyata nama mereka sama gitu pas di reveal itu, dan memang di kehidupan nyatanya memang sering ketuker juga sebenarnya mereka berdua. Oke, gitu. spoiler banget tuh. Namanya mungkin namanya cewek cowok bisa ya. Penasaran mungkin bisa langsung abis dengerin podcast ini langsung ke episode 4 gitu. Siapa sih yang namanya sama gitu? Siapa sih yang ngomongin jodoh? Dan ternyata mereka juga jago ngegombal. Iya, apa tuh? bener Kita nonton aja ya. Beri waktu 1 malam. Ya, kutunjukkan usaha yang sudah jadi keseharian. Aku tak akan mengada-ngada atau membuatnya jadi lebih sempurna. Oke deh. Episode terakhir nih, sebelum episode ke-6 ini ada episode 5 dengan tamu paling spesial, salah satunya dari Jogja dan salah satunya lagi sosok yang
nggak ada yang tahu ya. Boleh tuh kita bahas bareng-bareng aja. Mereka waktu itu ngomongin tentang self growth ya, tentang perkembangan mereka, karena itu untuk menutup tahun 2020 tuh. Itu cukup berat sih sebenarnya topiknya. Iya. Benar. Tapi surprisingly, meskipun itu berat, mereka bisa bawain dengan seru sih, dan kayak kita ngerasa kayak dengerin ya udah orang ngobrol aja berdua, dan nggak kayak dengerin sesuatu hal yang kayak workshop gitu. Padahal yang mereka share cukup inspiratif menurut gue. Betul. Benar. Gue setuju tuh. Dari mulai ngomongin WFH gimana ya kan, terus ngomongin anak istri, akhirnya kumpul bareng sama anak istri di rumah selama WFH gitu. Itu seru sih. Kalau dari Febri gimana menurut lo, Feb? Kalau dari gue sih bagus ya, karena ya satu menginspirasi banget, terus kedua juga ngebahas apa yang bisa dibangun gitu dengan kondisi kayak gini tuh ya, kita masih bisa kok gitu, dan itu bagus banget sih, banyak quote-quote yang bisa diambil di sana, keren. Ya. Oh benar tuh, benar. Iya benar. Tahan kau pun, lupakan aku, mimpi burukmu, di manalah ku tancapkan duri tajam, kau pun menangis. Menangis. Oke, gimana Bi? Lawan Seven dan. Nah, kayak kita udah bahas banyak nih tentang podcast sebelumnya, tapi kita juga pengen ngomongin tentang teman sirklo. Jadi teman sirklo itu kita udah ada berapa orang ya di keluarga besar sirklo kita kali ya? Jadi sirklo sekarang udah 600-an anggota keluarga. Wow. Betul, anggota keluarga kita teman sirklo ada 600 orang. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi di mana pesan dari teman sirklo kita bantu sampaikan ke teman sirklo lainnya, dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman sirklo juga dalam sesi berjudul UTS. Wow. Untuk teman sirklo. Nice. Wow. Mantap. Jiwa. Nah, sekarang di sini kita udah mengumpulkan beberapa pesan dan pertanyaan dari teman-teman sirklo semua. Jadi teman-teman sirklo yang masih mendengarkan sampai sekarang bisa tune in terus, mungkin ada pesan buat kamu atau pertanyaan kamu kita jawab. Kita dengerin aja dulu ya. Oke deh. Yoi. Oke, jadi dari ratusan pertanyaan dan pesan yang masuk, kita mulai aja nih, kita bacain pesan pertama. Boleh dibacakan dari Mas Febri. Oke, pesan pertama dari manusia de pojok kue. Pesannya adalah, kepada semua, tetap patuhi protokol kesehatan agar badan senantiasa sehat dan tidak merugikan orang lain. Untuk semua teman sirklo. Wow. Itu pesan dari salah satu teman sirklo. Karena kan kita sekarang udah pandemi ke hampir setahun ya gitu. Teman-teman pada capek mungkin, kayak protokoler agak-agak longgar, agak-agak kendor ya kan. Tapi justru itu yang ini guys, kita mesti terus ini kan, nggak kasih kendor gitu kan, biar tetap sehat. Benar. Enggak dong. Makasih banget perhatiannya Kak manusia de pojok kue. Yes. Pojok kue. Oke deh. Pesan selanjutnya ada pesan dan ada pertanyaan. Boleh dijawab deh sama Kak Dea. Oke. Oh gue ya berarti ya. Gue bacain pesannya dulu nih dari Pan. Pesannya untuk Marza. Terima kasih sudah menjadi ice bearku. Terus ada emot smiley. Kok gemes gitu. Oke. Terus oke. Terus ada pertanyaan juga dari Pan ya. Pertanyaannya adalah, kenapa martabak telur bebek lebih enak daripada telur ayam? Kenapa tuh Dek, kira-kira Dek? Kenapa Dek? Bingung juga sih gue gitu ya. Kenapa? Tapi gue emang kalau beli martabak telur pun jujur gak pernah beli martabak telur ayam. Selalu martabak telur bebek, mungkin karena apa ya, mungkin dia rasanya lebih gurih kali ya. Gue ini ngebahasnya akan sangat ilmiah dan secara kuliner enak aja gitu. Jadi gue nggak akan bahas ini secara nyeleneh, jadi maaf ya Pan gitu. Jadi itu enak menurut gue, lebih lebih gurih. Terus mungkin
dari sisi kuning telurnya, sumpah ini ngasal habis sih. Kayak kuning telurnya mungkin kayak lebih enak aja gitu dibandingkan telur ayam gitu. Dan kan telur bebek tuh besar-besar juga ya ukurannya dibandingin telur ayam gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibikin martabak telur jadi dibikin martabak telur. Bener nih, dibikin martabak telur tuh jauh porsinya tuh jauh lebih banyak. Lebih besar. Dibandingin martabak ayam. Martabak telur ayam gitu. Martabak ayam. Gitu guys, maaf ya pan-pan ya. Mungkin next time bisa jadi ini juga sih opportunity bisnis juga buat temen saya kalau mau nyoba jualan martabak telur kalkun ya. Ya kan? Boleh lebih gede lagi kan itu ya. Atau telur burung unta. Nah, boleh. Telur puyuh nggak susah ya, agak banyak gitu. Susah, chill. Ya. Oke deh. Semoga jawabannya memuaskan ya Kak Pan-Pan yang sedang mendengarkan ini. Dan semoga bisa akrab dengan rekan Wiberbersnya Kak Marza, semakin maju di depan. Oke. Selanjutnya ini aku yang bacain, ada pesan dari X untuk Kak Akisa. Thank you ya Kak, udah hadir di Circle dan jadi leader yang amat baik. Semoga selalu dikuatkan menghadapi anak-anaknya ini. Wah, Kak Akisa, ya ini pesan untuk Kak Akisa. Semoga semakin jadi di tahun 2021 ini jadi leader yang lebih baik ya Kak. Dan tentunya sudah baik dan bisa lebih baik lagi. Selalu berkembang dan selalu dikuatkan. Oke deh guys, boleh ada pertanyaan nih. Jadi singkatan dari AAT punya pertanyaan rekomendasi makanan enak di kantor apaan ya gitu. Bisa macam-macam sih gitu kan, karena kan kantor kita sekarang beda-beda ya. Ada yang kantornya di rumah ya kan, ada yang kantornya di fulfillment center, ada yang kadang dia ngantor masuk di HQ kita di GOP 1, atau ada kantor Jogja kan. Jadi macam-macam kan kantornya gitu. Jadi tergantung lo lagi kerja pas lagi di rumah apa enggak. Kalau di rumah sih makanan enak sukaan gua apa ya, paling ramen sih, ramen Nongshe jadi merek ya, nyebut merek ya, ramyun Korea. Ramyun Korea kasih telur, kasih seaweed, terus kasih odeng di situ. Terus itu enak sih. Itu bisa masaknya juga simple, terus bisa sambil nungguin meeting ya kan, sambil masak tuh bisa. Kalau misalnya lo di fulfillment center kita di Taman Tekno misalnya, lo bisa beli bakso Solo di deket convenience store deket situ lah. Itu ada di situ enak banget, ada yang isi telur gede banget tuh, lo pasti kenyang. Terus habis itu kalau di GOP 1 gue pikir pada tutup ya, ada nggak ya? GOP 1 paling favorit itu GoFood. Nah GoFood tuh milih aja gitu yang ratingnya 4,8 ya gitu. Jadi lo bisa beli dari situ. Macam-macam ya guys gitu ya. Jadi tergantung lo lagi di mana kantornya. Kalau lagi di kantor klien, nanya klien ada nggak makanan enak deket sini gitu. Cakep. Oke. Makasih kali. Aku juga mau nambahin nih buat rekomendasi makan enak di kantor. Ini favorit aku banget, yang kantornya pusatnya di GOP 1 atau Traveloka Kampus itu di GOP 9. Biasanya kita ada kantin di situ, kita makan di situ. Itu ada bakmi enak banget. Pesan selanjutnya nih ya, ini ada dari Mas Andika Maulana Malik. Panjang banget gue nyebutinnya. Pesannya untuk semua keluarga customer service di fulfillment centernya Circle. Isi pesannya, terima kasih atas effort yang sudah diberikan tahun ini. Semoga kedepannya makin solid. Kalian luar biasa. Wow. Mantap. Keren banget. Main ya. Mantap. Hebat sih, hebat. Sehat-sehat terus Mas Andika dan teman-teman customer service. Oke deh. Selanjutnya ada pesan dari Kak Aurin. Invite aku ke after podcast dong. Boleh banget. Boleh banget. Ditunggu. Oke, ada pertanyaan dari teman Circle nih. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab juga ya. Soalnya agak sulit nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kalau pingsan di depan PNS, akankah kita diangkat PNS? Ada yang tahu guys? Kalau menurut gue sih pasti yang ngangkat PNS karena sebelahnya PNS. Tapi kalau karena di depannya PNS ya, benar gitu.
Tapi kalau di depannya PNS itu sebelahnya ada satpam gitu, kayak kemungkinan besar mintanya diangkatin sama satpam. Iya betul. Iya bisa. Atau itu tergantung berat badan sih. Kalau misalnya lu kuat diangkat sama PNS ya lu diangkat PNS. Kalau enggak ya udah lu mungkin dibiarin sih di situ. Iya sih. Bener. Iya. Dan kemungkinan juga PNS-nya tidak bisa mengangkat ya. Mungkin dia prefer kayak iya. Benar. Jadi kayak iya. Tidak fix ya diangkat PNS gitu. 50-50 gitu ya. Mungkin betul. PMR mungkin, ya ngangkat ya. PMR benar. Iya. Bisa. Oh bisa temennya atau kan? PMI. Iya kan? PMI. Soalnya lagi upacara kan. Iya. Jadi mungkin setelah pingsan bangun jadi tenaga medis kan karena habis diangkat PMI. Iya. Iya. Oke. Boleh. Ada pesan selanjutnya? Boleh dibacakan kali ya? Oke, ini ada pesan nih buat semua teman circle dari Cynthia Rasela. Let the old year end and the new year begin with the warmest aspirations. Happy New Year all, wishing y'all a happy new year with the hope that you will have many blessings in the year to come. Stay safe and stay healthy. Ya, ini doa kayak gini dulu kita pikir kayak ini ya basa-basi, tapi sekarang ini doa penting banget sih. Ya kan? Bener. Jadi semangat juga gitu. Betul. Ucapan tahun baru yang mantap. Gitu. Selanjutnya ada pesan dari Kak Agustinus Nathaniel untuk semua teman circle tentunya. Happy New Year, stay healthy, stay safe. Let's face this year with happy spirits. I'm grateful to work with you all throughout these months since I joined here and looking forward to grow better with you all. Oke, ada pertanyaan dari salah satu teman circle. Pertanyaannya adalah, orang selingkuh itu menyesali perbuatan mereka nggak sih di kemudian hari? Menarik. Ini ouch. Berat pertanyaan nih, ouch, benar, berat dan sulit ya karena juga kebetulan saya belum pernah atau tidak pernah ya melakukan perbuatan ini gitu. Jadi iya gimana ya kalau misalnya orang itu memang kan ada ya. Jadi gue pernah baca di salah satu artikel gitu penelitian bahwa emang ada beberapa orang yang nggak bisa hanya dengan satu orang gitu. Jadi memang dia nggak monogamus lah orangnya gitu. Jadi kalau misalnya orangnya kayak gitu, mungkin dia nggak merasa menyesal kali ya. Karena ya memang dia udah dari sononya begitu. Ada ternyata kayak gitu. Jadi mungkin di 2021 ini ada baiknya teman-teman kalau misalnya mau nyari pasangan gitu, tahu dulu dari awal kira-kira dia monogamus atau enggak gitu. Kadang ada yang suka enggak terbuka juga sih. Dia sebenarnya enggak monogamus tapi dia kayak seems like they are gitu. Jadi enggak apa dipastiin aja di awal gitu. Iya, jadi menyesal atau enggak itu tergantung orangnya sih. Kalau orangnya lagi khilaf ya mungkin dia menyesal. Tapi kalau misalnya orangnya emang dari sononya begitu ya mungkin enggak sampai sangkakala ditiupkan pun juga dia tidak menyesal gitu ya. Tidak menyesal dia. Jadi buat si penanya ini ya salah satu teman circle mungkin di 2021 masih banyak kok orang yang monogamus, jadi dicari aja gitu dan dipastikan dari awal. Bener-bener sih. Semangat. Gitu. Semangat ya. Semangat Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kakak SK. Pertanyaannya adalah, kenapa 2020 berat di pekerjaan dan berat badan? Itu juga sebenarnya pertanyaan gue juga sih, gitu. Kenapa ya 2020 tuh berat kerjaan dan berat badan saya juga semakin aduh gitu. Jadi tapi yang penting walaupun kita ngerasa berat gitu ya, ini gue berusaha untuk wise banget sih, tapi ya di 2020 sama cobaannya gila-gilaan banget sih gitu. Jadi misalnya dibandingin kamu lihat versi yang beratnya gitu ya, mendingan kita lihatnya versi yang positifnya aja gitu, bersyukurnya aja gitu. Kita masih dikasih sehat, masih bisa kumpul sama keluarga inti gitu, dan masih ada kerjaan di 2020 gitu. Jadi
jangan dipusingin, apalagi berat badan nggak apa-apa, makan aja yang penting sehat. Betul. Mau apa namanya, kata orang juga alah kamu gendutan apa segala macam, biarin aja, penting kita sehat dan banyak olahraga gitu. Semangat KKSK. Setuju. Oke, ada pesan dari GMS nih. Pesan ini, thank you for all your contribution in 2020. Tetap semangat dalam menghadapi 2021. Let's push toward a better 2021 untuk product team. Wah, cakep banget nih pesannya. Cakep. Semoga Kak GMS dan tim bisa selalu solid dan selalu sehat ya menjalankan tahun ini, tahun yang baru ini. Ada pesan lagi dari Fani Anggita untuk Kak Christina Dea. Ini pesannya ada, thank you sudah memberikan kesempatan dan selalu ngasih ilmu baru setiap hari. Wah, keren banget nih leader kita nih. Salah satu leader dari Circle. Keren. Oke deh. Oke, ada pertanyaan nih kayak yang bisa dijawab sama Kak Febri. Pertanyaan dari KFS. Oke. Ada pertanyaan dari KFS. Kalau Circle itu diibaratkan seperti kue apakah dia? Dia dorayaki kali ya. Dorayaki yang Kenapa tuh? Karena dorayaki suka dimakan Doraemon, dan si Circle ini mirip kayak Doraemon gitu. Dia gimana ya? Dia tuh terus berkembang, biru juga. Terus dia ada kreatif juga, dan ya keren sih. Dia terus berinovasi seperti Doraemon gitu. Oh iya. Oke, ini ada pesan dari Bu Nafa Musdalifah. Halo Ibu, apa kabarnya? Lah jadi gitu. Pesannya, Hi Team After Podcast, semangat terus untuk menghibur kami ya. Aku padamu pokoknya sangil. Siap. Bu Nafa. Sarangeo. Kita tuh seneng banget sih baca-bacain ya. Apa sih support kayak gini ya. Jadi kita tuh malahan termotivasi untuk bikin lagi gitu. Karena kita pikirnya kayak di podcast kita tuh seru gak sih sebenarnya gitu. Nah, kalau baca-baca kayak gitu tuh kita jadi semangat, gengs. Makasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih yang sama dalamnya kayak pertanyaan sebelumnya. Dari teman Circle. Kenapa we always love people we can't have? Kenapa kita selalu mencintai orang yang nggak bisa kita dalam banget nih, berat. Dalam kayak sumur. Iya, karena pertanyaannya dalam, nggak bakal mau jawab enteng ya. Kenapa we always love people we can't have? Kamu nggak perlu memiliki orang yang kamu cintai kok. Yang penting kamu membuka hati kamu untuk mencintai orang yang mencintai kamu juga, dan kalian bisa sama-sama memiliki. Jangan terlalu memusingkan orang-orang yang gak bisa ada di sisi kamu, karena semuanya itu pilihan. Cakep banget, Kakak JW. Ganteng. Cakep. Keren, Jew. Ganteng sekarang. Oke, dari Kakak IF, pertanyaannya adalah gimana sih caranya ngatasin burnout pas lagi kerja? Ini ada tipsnya di Inside Circle, itu pertama yang bisa gue kasih. Tahu, jadi jangan lupa di follow. Tetap ya promosi kerjaan, mohon maaf. Gitu. Jadi ini ada tipsnya, bisa dilihat di sana. Terus selain itu, ini gue bahasnya agak-agak serius ya. Tadi udah bahasnya enggak serius. Yang pertama, gue pun ngerasain ini sih sebenarnya, apalagi pas awal-awal pandemi gitu ya. Kayak semua kerjaan tuh ya kaget aja gitu, semuanya tiba-tiba ada meeting gitu kan. Mau diskusi ini langsung Google Meet, meeting ini langsung Google Meet gitu. Biasanya kita cuman mundurin bangku, ngobrol, diskusi, udah kelar gitu kan kalau sama di kantor. Nah ini tuh bisa jadi salah satu faktor kita bisa jadi burnout gitu, dan burnout itu efeknya tuh nggak bagus banget buat kerjaan kita jadi nggak konsen, terus dikit-dikit marah gitu kalau ada input gitu, atau tiba-tiba ada revisian apa terus kita jadi kesel sendiri gitu. Nah itu tuh nggak bagus buat diri kita gitu kan. Jadi sebelum gue ngerjainnya tuh yang fun dulu gitu, nanti baru yang
berat-beratnya gitu. Nah mungkin kakak IF ini bisa bikin kayak gitu juga gitu, karena menurut gue cara ngatasin burnout saat kerja itu banyak macamnya sih. Ya lu bisa dengerin lagu juga gitu, atau lo bisa bikin satu room di Google Meet barengan sama temen lo gitu. Terus lo ya udah lu dari pagi sampai malam berduaan aja gitu sama dia atau sama rame-rame. Kalau sendiri tuh rasanya lebih berat dibanding kita bisa sharing sama teman-teman kita atau sama coworker kita gitu. Oke, makasih banget Kak Dea. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak KM Kilometer ya. Apakah pernah merasakan imposter syndrome? Imposter syndrome ya. Imposter syndrome itu sebenarnya kayak tuh orang-orang ngerasa dia fake nih, dia nipu nih, ternyata dia nggak sebagus itu gitu loh. Dan itu terutama terjadi sering di dunia kerja sih kayak gitu. Jadi kayak lo ngerasa apa ya, sering kali mungkin lo ngerasa nggak cukup, atau lo ngerasa ini gue tuh apa ya, gue tuh kurang deh. Dan sebenarnya orang-orang bilang lo bagus, lo gini, itu tuh kayak lo nggak percaya sama diri lo sendiri, dan lo jadi nggak percaya sama hasil kerja lo sendiri gitu. Itu namanya imposter syndrome. Berat ya. Dan itu agak berat ya, tapi ya itu terjadi. Menurutku itu banyak dirasakan. Mungkin nggak semua orang mengekspresikan itu, kayak mereka meragukan diri mereka sendiri, kompetensi mereka sebenarnya gue bisa nggak sih, sebenarnya tuh hasil kerja gue tuh oke nggak sih. Itu pasti terjadi sih. Tapi menurutku kalau ditanya apakah pernah merasakan imposter syndrome, itu pasti ada yang ngerasain itu juga, tapi mungkin mereka nggak eksplisit bilang gue ngerasa kayak gini, gue ngerasa kayak gini gitu. Tapi just know that you're not alone, dan bahwa semua kerjaan yang udah dihasilkan, semua hasil kerja keras itu nggak bakal membohongi lo gitu. Itu tuh hasilnya ada gitu, dan hasilnya bagus. Jadi lo jangan meragukan kemampuan lo sendiri. Benar. Ya. Semangat KKM. Semangat. KKM. Gitu, semangat. Oke, ini ada pertanyaan dari KA ya. Tanya, makna dari nama Circle itu apa sih gitu. Jadi itu mungkin banyak teman-teman Circle yang baru gabung juga yang masih belum tahu apa sih maknanya nama Circle gitu. Jadi Brian Marshall waktu pertama kali bikin Circle di tahun 2013 itu bikin nama yang memang unik sih gitu, nama yang memang belum pernah dipakai sebelumnya gitu. Nah, nama Circle itu sebenarnya identik dan berasal dari kata circle atau lingkaran kan. Jadi lingkarannya Circle itu kalau bisa dilihat tuh di tengahnya ada kayak dua lingkaran yang kayak jadi satu gitu kan. Dia itu punya makna yang melambangkan identik dengan jabat tangan. Itu menggambarkan dua orang yang berbeda namun sepakat untuk bekerja sama. Jadi kayak itu bisa gambarin sih kayak brand-brand yang sekarang udah join sama kita, udah percaya sama servicesnya Circle, itu yang jadi semangat kita. Keren banget. Terbaik memang Circle. RB ya, RB bohong ya, KRBB. Pertanyaannya, kenapa sih mantan itu ada dalam kehidupan? Wow. Kenapa ya? Mas Febri kenapa jadi menghela nafas gitu kan? Sayanya juga baca pertanyaan ini gitu kan. Aduh. Kenapa mantan itu ada dalam kehidupan? Mantan itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak cuman kata aja sih gitu. Sebenarnya kita kayak bisa kok jadi temen juga sama si mantan itu gitu. Gak melulu lo beneran harus merasa kalau mantan itu harus dijauhin dan putus komunikasi. Gak cuma sama mantan pacar ya gitu, tapi misalnya kayak mantan manajer lo di kantor yang lama gitu kan, itu juga mantan, ada di dalam kehidupan lo gitu. Tapi bukan berarti lo udah gak kerja sama dia bareng terus lo putus gitu komunikasinya gitu. Ya dia tetap ada di dalam kehidupan lo gitu, tapi ada baiknya gitu. Itu kata mantan itu tuh lo ya nggak usah dipikirin banget, jadi kesannya tuh buruk aja gitu. Mantan bos gue tuh gitu kan, mantan manajer gue tuh kesannya tuh kayak buruk gitu. Mungkin aja lo bisa bilang iya tuh teman kantor gue dulu, iya tuh manajer kantor gue dulu gitu kan. Itu kan kesannya jadi lebih positif aja gitu. Jadi ya pasti ada dalam hidup lo, karena
ya lo bergerak gitu, lo pindah, lo tuh maju gitu kan, lo nggak stuck di situ-situ aja. Jadi ya mantan atau yang lain-lainnya juga pasti ada dalam kehidupan lo gitu, gengs. Oke deh. Ada pertanyaan terakhir nih, dan sekaligus pertanyaan yang bakal menutup sesi UTS kita. Pertanyaan dari Kak TH atau TP, biasa dipanggil TP, tapi di sini inisialnya TH. Oke. Pertanyaan dari Kak TP, apa harapannya untuk After Work Podcast? Boleh mulai dari Mas Febri deh. Oke, harapan ke depannya. Harapannya dengan adanya podcast ini kita bisa kenal satu sama lain, bisa makin dekat, bisa terus menyuguhkan podcast-podcast yang seru tentunya, yang terbaik lah untuk menemani sekarang pandemi gitu, dan seterusnya setelah pandemi, semoga cepat berlalu. Oke, amin. Itu aja sih. Oke, boleh selanjutnya deh, apa harapannya untuk After Work Podcast dari Kak Dea? Dari gue, harapannya yang pasti kita bisa berkembang sama-sama. Beneran apa ya, kita bisa ngeluangin waktu untuk ngembangin si Circle of Work Podcast ini gitu. Jadi nggak apa ya, mungkin kita bisa ngeliat-liat lagi topik-topik yang jauh lebih menarik gitu ya. Terus dengan podcast-podcast yang udah kita rilis gitu, asik dirilis, apa sih namanya, publikasiin gitu kan. Nah teman-teman di situ mungkin bisa ngeliat, oh ternyata si kakak yang A ini suka musik, suka main musik gitu ya. Terus bisa deh ngobrol-ngobrol, gue denger dari podcast Circle of Work Podcast, lo doyan musik juga ya, lo suka musik apaan aja gitu ya. Mulai chat gitu kan, dapat punya koneksi baru gitu ya. Itu harapannya sih kalau dari gue sih. Dari gue sih harapannya untuk Circle After Podcast di tahun 2021 kurang lebih nambahin dari punya Dea dan Febri tadi. Ini sih pengen bikin teman-teman yang Circle kan pastinya hopefully di kedepannya akan lebih gede kan organisasinya, jadi makin banyak orang. Dan apalagi kita WFH terus kan, kebanyakan dari kita yang nggak kerja di fulfillment center kan banyak kerja dari rumah, dan mungkin nggak terlalu banyak interaksi atau nggak mudah kenalan kayak sebelumnya kita di kantor. Dengan dari Circle After Podcast sih pengennya teman-teman Circle yang baru join atau yang udah lama gabung di Circle bisa kenal lebih banyak temen, dan mungkin sama kayak Dea bisa tahu, bisa nemu minat yang sama, terus mungkin bisa jadi teman dekat atau mungkin jodoh ya, nggak tahu. Terus habis itu buat teman Circle yang itu tadi, buat teman Circle menginspirasi orang yang di luar Circle buat gabung sama kita, dan ngajakin teman-teman Circle untuk lebih kenal satu sama lain di dalam organisasi. Oke deh, cakep. Amin. Oke, kalau dari aku ada yang Kakak JW gitu. Silakan Kakak JW. Kalau dari gue, harapan gue untuk After Podcast, gue berharap After Podcast ini bagi yang menjadi podcaster bisa jadi tempat yang memang dia bisa mengekspresikan passion mereka, hobi mereka, apa yang mereka suka dengan lebih terbuka dan bisa connect sama orang lain. Karena tentunya orang pasti senang sih bisa menceritakan apa yang mereka suka dan passionate about gitu. Dan mereka mungkin bisa sedikit melepaskan beban mereka dari setelah bekerja seharian dengan ngobrol dengan orang baru. Dan untuk pendengar kita tentunya, untuk teman-teman Circle, kita juga mau supaya makin banyak yang dengar, dan dari mereka juga bisa bisa merasa lebih dekat dengan para podcaster, para tamu kita, dan juga bisa kayak melepas penat juga sih dengan mendengarkan bercandaan-bercandaan, games-games, dan bahasan-bahasan yang jauh lebih ringan gitu. Semoga Circle After Podcast bisa jadi tempat buat teman Circle untuk merasa lebih nyaman untuk dirinya sendiri dan untuk beristirahat. Iya. Sepakat, mantap. Wholesome. Keren. Thank you, JW. Oke deh, pertanyaan tadi sekaligus menutup podcast kita kali ini. Selanjutnya tentunya kita akan mengundang lebih banyak podcasters lagi yang kita belum tahu nih mereka siapa, kayak masih disamar-samarin juga dengan format yang sama tentunya. Kita bakal
mendatangkan. Mungkin kamu yang sekarang lagi dengerin, kita bisa aja mengundang kamu juga, jadi siap-siap. Jadi kita tutup aja podcast kali ini. Semoga dari sesi tadi teman-teman Circle bisa mendapatkan pesan, bisa menerima pesan dukungan dari teman Circle lainnya, dan tentunya terhibur ya. Amin. Yes, amin. Benar banget. Terima kasih Oke deh. teman-teman yang denger. Oke deh. Terima kasih juga Mantap. teman-teman yang sudah Thank you. join. Oke. Dadah. Thank you teman Circle.